Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Jastika dengan NIM C24012210449. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai micro teaching atau pengajaran kecil-kecilan mengenai modal progression analysis atau MPA, atau bisa disebut juga dalam bahasa Indonesianya yakninya modal analisis progresi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu MPA. MPA yaitu metode di mana beberapa sampel frekuensi panjang diplotkan secara berurutan dan pergeseran modus yang jelas digunakan untuk mengetahui pertumbuhannya. Ada banyak sebenarnya metodologi yang dapat diterapkan sebagai langkah awal dalam MPA. Tetapi hanya dua di antaranya yang diperkenalkan di mata kuliah PSI ini. Yaitu yang pertama ada metode Bata Karya dan metode dari Normsep. Nah, milik Hasblad yang terdapat dalam VISAT. Nah, untuk metode Bata Karya sendiri itu dikembangkan pada tahun 1967. Bata Karya mengembangkan metodologi ini yang berguna untuk membagi distribusi komposit menjadi distribusi normal yang terpisah ketika beberapa kelompok umur atau kohort ikan terdapat pada sampel yang sama. Keuntungan utama dari metode ini adalah mudah untuk dipahami. Untuk metode dari Hasselblad Normsep juga, program Normsep ini menerapkan konsep kemungkinan maksimum untuk memisahkan komponen sampel dari ukuran frekuensi yang didistribusikan secara normal. Masalah utama campuran distribusi normal dengan mengasumsikan bahwa unsur-unsur dari setiap subpopulasi NI yang terdistribusi normal dengan mean dan varians didefinisikan oleh populasi campuran. Nah, modifikasi utama yang dibuat untuk versi aslinya adalah algoritma dimasukkan dalam VISAT yang secara otomatis menghitung, menebak, dan memasukkan kisaran yang sangat besar dari nilai yang memungkinkan yang mungkin untuk standar deviasi yang sesuai dengan setiap rata-rata dengan menggunakan nilai yang sangat kecil yaitu 0,01 dan sangat besarnya yaitu 0,50. Koefisien variasi atau CV sama dengan S di akar dari X untuk menghasilkan rentang. Ini mengikuti saran Abrahamson bahwa siapapun yang ingin mempertahankan kekuatan prosedur asli Hasselblad hanya perlu menempatkan batasan yang sangat luas pada standar deviasi. Nah, algoritma ditambahkan dengan menghitung secara internal jumlah dan perkiraan posisi titik atau cut-off. Langsung saja kita masuk ke contoh perhitungan dari dua metode ini melalui aplikasi yakninya Excel. Berikut adalah tutorialnya. Oke, jadi di sini kita sudah dapat data dari data lah pokoknya. Jadi di sini disuruh kita estimasikan pertumbuhan ikan selar kuning atau Selaroides leptolepis menggunakan modal progression analysis, yaitu Bata Karya dan metode Normsep. Nah, untuk awalan ini saya akan berfokus dulu ke metode Bata Karya. Di sini kita sudah dapat data-data dari data BB, BA, BBS, BAS, BS, XI pada bulan Mei, Juni, sampai Oktober. Itu ada betina, jantan, dan gabungan. Nah, langkah awal yang kita kerjakan, yakninya kita memisahkan data-data betina, jantan, dan gabungan. Contohnya seperti ini. Kita pisahkan per bulannya. Jadi di sini ada bulan Mei, bulan Juni, Juli, Agustus, September, hingga Oktober. Untuk ikan yang betina, selar kuning yang betina. Begitu juga dengan jantan dan juga gabungan. Jika kita pisahkan. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan data dari masing-masing spesies ini, masing-masing jenis kelamin, betina, jantan, dan juga gabungan, setelah itu kita alihkan ke aplikasi VISAT. Jadi VISAT di sini membantu untuk mengapakan data kita. Ntar kita ke VISAT. Nah,
Nah, jadi kita sudah sampai di Visat. Di Visat, ini adalah data dari ikan selar kuning yang betina. Kita masukkan data-datanya dari Excel tadi yang sudah kita pisahkan. Ada bulan Mei, Juni, Juli, hingga Oktober. Nah, langkah selanjutnya kita ambil di bagian akses, kita ambil akses, lalu kita pilih yang model progression analysis. Kita ambil yang bata karya method dulu. Nah, setelah itu kita ambil bagian yang plot. Nah, setelah kita ambil yang plot, kita lihat ada bagian dari titik-titik tersebut. Kita pilih kenaikan ikan pertama, yakninya ada di titik ini. Klik. Dan juga penurunan ikan pertama yang ada di titik ini. Jika kedua titik sudah kita pertemukan, atau kita klik, atau kita pilih, selanjutnya kita klik button continue. Nah, hasilnya akan seperti ini. Namun, masih ada titik-titik yang di luar garis. Nah, itu juga kita lakukan seperti hal yang tadi. Kita ambil kenaikan ikan yang pertama terlebih dahulu. Setelah itu kita ambil penurunan ikan yang pertama. Setelah itu kita klik continue. Nah, jika sudah mengikuti garis seperti ini, kita kembali kita ambil summary of result. Ya. Nah, setelah itu kita akan dapat MEAN, SD, dan population serta SI-nya. Nah, setelah itu semua kita salin itu ke Excel. Kita salin ke Excel. Ini adalah untuk bulan Mei. Kita salin ke Excel. Kita salin ke bulan Mei, bulan pertama. Kita salin, kita dapat bulan pertama seperti ini. Nah, langkah-langkah tadi kita ulangi lagi di bulan yang berikutnya dengan cara kita pilih di visa tadi, kita pilih, kita ambil, pindah lagi ke visa. Nah, ini kita close. Tadi kita close. Terus kita pindah ke, ya ambil akses lagi, model progression analysis, bata karya metode. Kita ambil plot. Nah, di sini kita ambil ubah bulannya. Bulan kedua sampai bulan ke-6. Dan langkah-langkah tadi kita ikutin tadi sampai di summary of result-nya itu muncul nilai-nilai seperti tadi. Nah, jika langkah-langkah tadi sudah kita lakukan, maka kita akan kembali ke Excel. Kita fokuskan ke Excel kembali. Setelah kita copy tadi semua data, seperti yang sudah saya lakukan ini, kita sudah dapat dari bulan 1 sampai bulan 6, dari yang ikan betina, ikan jantan, dan juga gabungan, kita sudah dapat MEAN, standar deviasi, R pangkat 2, dan juga SI-nya. Selanjutnya kita mencari T, LT, LT plus delta T, LT plus delta T kurang LT, dan juga ln dari L infinity kurang LT. Nah, langkahnya itu di LT sendiri kita ambil dari MEAN yang tertinggi dan secara berurutan gitu. Seperti yang sudah saya ambil ini ada 98,14, 116,47, 126,41, 139,74. Lalu kita salin atau kita copy ke LT. Nah, setelah itu untuk LT plus delta T, kita gunakan rumus, bukan rumus, kita ambil LT yang kedua. Jadi kita ambil yang 116 yang ini. Sampai 139 kita ambil. Nah, setelah itu untuk LT plus delta T kurang LT, itu cuma kita kurangin. Jadi kalau untuk rumus Excel-nya, itu ada LT plus delta T, kita kurang dengan LT. Jadi 116, kita kurang dengan 98, hasilnya 18,33, kita drag bawah. Nah, untuk ln LT infinity kurang LT, itu juga sama. Jadi untuk ln-nya ini, L infinity itu tadi, oh maaf, sebelum kita ke sini, kita regresikan dulu semuanya.
meregresikan. Jadi untuk A itu, untuk regresi A, itu ada intercept dari ini, data ini. Jadi untuk X-nya itu ada L, T plus delta T, dan untuk Y-nya itu ada kebalik. Untuk X-nya itu ada LT, dan untuk Y-nya itu ada LT plus delta T. Kita regresikan, untuk A-nya itu ada intercept, untuk B-nya itu kita slope, dan untuk K sendiri kita ln dari B-nya tersebut. Nah, untuk L infinity kita mencarinya dengan eh, A dibagi dengan satu kurang B. Nah, setelah itu dapat, baru kita bisa mencari ke sini. Jadi, untuk yang ini kita lenkan L infinity tadi yang sudah kita dapat. Jangan lupa kita string, lalu kita kurangi dengan LT. Setelah itu kita drag. Nah, begitu selanjutnya. Untuk regresi yang kedua juga sama. Yang A kita intercept, yang B kita intercept. Nah, untuk Chapman sendiri itu sama. Yang membedakan Chapman itu ada di uh, log min TO-nya. Untuk log min TO itu kita menggunakan rumus sama dengan minus 0,39,3922 dikurang 0,2752 dikali dari log diri L infinity, terus kita kurang 1,038 kita kali log dari K. Nah, untuk TO, untuk mencari min TO-nya doang, kita menggunakan rumus 10 pangkat log TO tadi. Untuk TO kita minuskan saja. Jadi dari sama dengan min, kita ambil yang TO tadi. Nah, untuk R kuadratnya itu ada RSQ, kita blok yang untuk X-nya itu ada di LT plus delta T kurang LT, untuk Y-nya itu ada di LT. Nah, begitu juga seterusnya dengan yang jantan dan juga gabungan. Nah, setelah ini semua dapat, kita bisa menginterpretasikan. Interpretasinya adalah berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa metode Ford lebih menggambarkan pertumbuhan ikan selar kuning betina karena nilai R kuadratnya yang dihasilkan mendekati 1, yaitu 0,9874. Untuk yang jantan, kita mendapatkan bahwa metode Ford itu lebih menggambarkan juga karena R kuadratnya kita mendapatkan mendekati 1 juga, yaitu 0,9489. Untuk yang gabungan, sama metode Ford juga, karena lebih menggambarkan pertumbuhan ikan selar kuning, karena nilai R kuadratnya yang dihasilkan mendekati 1, yaitu 0,9943. Nah, itu tadi tutorial metode mata karya. Selanjutnya kita lanjut ke metode norm set. Nah, di norm set sendiri kita memerlukan data-data dari Visat lagi. Dengan cara kita pergi ke Visat. Visat. Ini. Kita pergi ke Visat. Terus kita ambil tadi kan ada akses. Aksesnya itu, saya close dulu nih. Tadi coba-coba. Akses. Terus kita ambil lagi modal progression analysis. Ambil yang norm set. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita ambil lagi plot. Nah, untuk plot sendiri, ada nih di approx mean ini, kita ambil dari mean yang dibatakannya tadi. Toh, buat bulan yang Mei, kita ambil bulan pertama, itu kita ambil 9
98,14. Nah, yang keduanya itu ada 132,5. Nah, setelah kita isi data tadi, kita compute. Lalu kita mendapatkan hasil data-data seperti ini. Kita dapat hasil data seperti ini. Kita balik ke Excel untuk copy paste eh, data yang sudah kita dapatkan di visa tadi. Kita copy ke sini. Ini untuk bulan pertama ini yang kita dapatkan. Nah, begitu juga dengan bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan juga di jantan, betina, dan betina ini kan jantan, dan juga di gabungan gitu. Nah, setelah itu sama seperti metode data karya tadi, kita mencari T, LT, LT plus delta T, LT plus delta T kurang LT, L infinity dikurang LF. Nah, mungkin tadi yang untuk LT sama kita ambil dari dengan yang tertinggi secara berurutan. Setelah itu untuk LT plus delta T itu kita ambil dari LT yang kedua. Dan untuk LT plus delta T kurang LT itu sama seperti tadi, sama dengan eh, yang LT plus T plus delta T ini kita kurangi dengan LT. Kita drag. Nah, sebelum kita mencari L infinity-nya ini, ln dari L infinity dikurang LF, itu kita cari regresi dulu. Sama seperti tadi, regresi Ford Walford, dan Chapman. Untuk A sendiri kita dapat itu intercept. Interceptnya itu kita dapatkan dari X-nya itu ada di LT dan Y-nya itu ada di LT plus delta T. Begitu juga dengan B, B-nya itu slope dari X dan Y. Nah, untuk K sendiri kita dapatkan dengan cara uh, ln dari B. Nah, untuk L infinity kita mendapatkan dengan cara A per 1 kurang B. Dan untuk R kuadratnya kita dapat dengan RSQ dengan X dan Y-nya sama dengan tadi. X-nya di LT plus delta T dan Y-nya ada di LT. Itu seterusnya, regresi 2 juga begitu. Dan juga Chapman juga begitu. Nah, selanjutnya kita beralih ke L infinity. Ln dari L infinity. Itu dengan cara kita ln kita ambil L infinity ini, kita string, jangan lupa di string teman-teman. Terus kita kurang dengan LT. Nah, setelah itu semua sudah, kita drag. Itu juga dengan jantan dan juga gabungan. Nah, setelah kita mendapatkan tadi semua itu, dapatlah kita interpretasi dari hasil-hasil dari data-data tersebut. Nah, untuk interpretasi untuk yang selar kuning betina itu kita berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa metode 4x4 lebih menggambarkan pertumbuhan ikan selar kuning betina karena nilai R kuadrat yang dihasilkan mendekati 1, yaitu 0,9362. Begitu juga seterusnya dengan interpretasi ikan selar kuning jantan dan juga gabungan. Kita mendapatkan hasil L kuadratnya itu lebih gede. Metode 4x4-nya itu lebih menggambarkan pertumbuhan ikan selar kuning karena mendekati dengan 1. Juga dengan yang gabungan. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di micro teaching pada kesempatan kali ini. Kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Imam Jastika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.